السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas prinsip ahlu sunnah wal jamaah wa ashabul hadith, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan kemudian bantahan-bantahan para ulama kepada Jahmiyah wa Mu'tazilah dan juga jelmaan-jelmaannya, yakni metamorfosisnya, yaitu al-lafdhiyah, yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah al-lafdhiyatu Jahmiyah, bahwa lafdhiyah adalah Jahmiyah. Dan dikatakan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, benarlah beliau Imam Ahmad rahimahullah, yakni Imam As-Sabuni menukil ucapan Ibnu Mahdi, bahwasanya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad benar, sahih, sadaq. Kenapa? Karena memang Jahmiyah menyatakan Quran makhluk, sedangkan lafdhiyah tadarraju. Lafdhiyah bertahap menuju kepada Quran makhluk. Maka langsung disamakan oleh Imam Ahmad bahwa lafdhiyah tujuannya juga Jahmiyah nantinya. Sesungguhnya ada aliran lain lagi yang juga jelmaan dari Jahmiyah. Begitu lafdhiyah ketahuan juga, sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan juga di kalimat lainnya bahwa lafdhiyah itu syarrun minal Jahmiyah. Wa hukiya anhu aydan annahu qala al-lafdhiyatu syarrun minal Jahmiyah. Bahwa lafdhiyah bahkan lebih jahat daripada Jahmiyah. Kenapa lebih jahat? Karena lebih menipu. Kalau lebih menipu, lebih banyak memakan korban. Maka dikatakan haula'i al-lafdhiyah syarrun minal Jahmiyah. Mereka orang-orang yang membicarakan lafaz saya makhluk, lafaz saya makhluk, sesungguhnya mereka Jahmiyah tetapi lebih jahat. Kenapa? Karena lebih menipu. Ada aliran lain, yaitu kelompok yang menyatakan dengan kalimat Al-Quran kalamullah kemudian titik. Apa bedanya dengan ahli sunnah? Ahli sunnah menyatakan Quran kalamullah, bukan makhluk. Kalau mereka Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu ucapan Allah. Makhluk atau bukan makhluk? Saya nggak mau bicarakan. Pokoknya Quran itu ucapan Allah SWT.
Ini juga ikhwan fillah azakumullah tidak kalah samarnya dengan lafdhiyah yang dijuluki dengan waqifiyah. Waqifiyah itu waqafa, berhenti pada kalimat Al-Quran kalam Allah kemudian titik. Tidak mau menyatakan ghairu makhluk. Kenapa? Karena mereka mengatakan dalam hatinya Quran itu ucapan Allah. Tetapi bukan berarti Allah berbicara. Allah menciptakan ucapan. Itu ucapan Allah. Allah menciptakan ucapan, jadi itu ucapan Allah. Sehingga kalau mereka yang sudah bau Jahmiyah menyatakan Quran kalam Allah kemudian titik, kita tuntut. Ucapkan bukan makhluk. Oh enggak. Adapun itu saya tidak berpendapat. Saya abstain. Pokoknya Quran ucapan Allah titik. Saya enggak mau melanjutkan kata-kata selain itu. Orang ini berarti termasuk golongan waqifiyah yang hanya menyatakan Quran ucapan Allah, kemudian dalam hatinya menyatakan dan Allah menciptakan ucapan. Sesungguhnya sama. Dia juga Jahmiyah. Tidak berbeda dengan lafdhiyah, tidak berbeda dengan Jahm bin Safwan dan pengikut-pengikutnya. Hanya saja lebih samar lagi, dia berkata dengan kalimat yang bersayap. Dan itu kebiasaan ahlul bid'ah, memakai kalimat yang bersayap. Maka para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah menyatakan lafdhiyah dan waqifiyah adalah ahlul bid'ah, bahwa mereka adalah Jahmiyah. Kata Syekh Rabi hafizahullah, ma hiya wajhun nazar atau wijhatu nazar Imam Ahmad fi tabdi'ihim. Apa sisi pendalilan Imam Ahmad membid'ahkan mereka? Kaifa badda'ahum aw hakama alaihim bi annahum Jahmiyah aw syarrun minal Jahmiyah? Apa alasan Imam Ahmad menyatakan kelompok ini sebagai Jahmiyah, bahkan dikatakan syarrun, lebih jahat dari Jahmiyah? Kata Syekh Rabi, alasannya li'annahum laisa lahum salafun. Laisa lahum salafun fi hadzal lafz. Karena mereka tidak memiliki salaf. Karena mereka tidak memiliki pendahulu dari kalangan salaf yang berbicara masalah itu. Siapa yang membicarakan masalah lafaz dari sahabat? Kalau lafaz saya, tak ada. Siapa yang membicarakan masalah lafaz dari murid-muridnya para sahabat? Kalau lafaz saya, tak ada. Kenapa tiba-tiba muncul di masa Khalifah Al-Ma'mun atau setelahnya di masa Al-Mutawakkil? Karena Mutawakkil sudah memberantas dan sudah membebaskan Imam Ahmad, bahkan memuliakan Ahlus Sunnah. Maka mulai mereka kalah. Kok tiba-tiba muncul lafaz saya? Ini perkara baru yang tidak dikenal oleh salaf. Dan itu cukup sebagai alasan kalau mereka adalah ahlul bid'ah, karena apa yang mereka pegang dari usul, apa yang mereka pegang dari prinsip-prinsip batil tidak dikenal oleh salaf. Muslimin yang saya hormati. Alasan ini penting. Di mana pentingnya? Karena alasan ini akan kita bisa pakai pada masalah-masalah lain. Kalau ada seseorang yang ta'silan, yang membuat satu prinsip, satu dasar, yang dasarnya prinsip itu tidak dikenal oleh salaf, enggak pernah diucapkan oleh salaf, fa'lam annahu sahibu bid'atin wa syarr. Fa'lam annahu sahibu bid'ah. Ketahuilah bahwa dia adalah sahibu bid'ah. Kemudian Syekh Rabi menyatakan, hafizahullah, wa mithlu haula'i fi hadzal 'asr. Dan yang model mereka di zaman sekarang adalah mereka ahlu jinsil amal, Haddadiyah, mengikut Al-Haddad, yang sampai-sampai dia menyatakan barang siapa yang menyatakan al-iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, kemudian berhenti, kemudian tidak menambah dengan kalimat yanqus hatta la yabqa syai', maka dikatakan dia adalah murji'ah, membuat ta'sil. Kita katakan, man salafuka fi hadza? Siapa salafmu? Apakah ada para ulama ahli sunnah sepanjang masa yang menyatakan kalau seseorang berkata al-iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'a wa yanqus bil ma'siyat, kemudian dikatakan murji'ah? Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena Haddadiyah menuntut para ulama hendaknya menambahi kalimatnya
Yanqus itu yanqus hatta la yabqa syai'. Berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Kalau enggak mengatakan seperti itu berarti Murji'ah. Masya Allah, Imam Ahmad Murji'ah, Imam Bukhari Murji'ah, para masyaikh Murji'ah, ada semua Murji'ah. Menurut Haddadiyah. Khonibin a'azakumullah. Demikianlah ahlu sunnah dituduh oleh mereka Haddadiyah sebagai Murji'ah dan dituduh oleh Murji'ahnya sebagai Haddadiyah. Abul Hasan al-Ma'ribi yang membuat kekacauan di Yaman dan kemudian menyebar keluar Yaman juga menyatakan bahwa para masyayikh wal ulama mereka Haddadiyun. Dikatakan para ulama Haddadiyah. Oleh Haddadiyahnya para ulama dikatakan sebagai Murji'ah. Karena apa? Karena mereka membuat ta'sil, membuat usul, membuat prinsip-prinsip baru yang tidak dikenal oleh salaf. Imam Ahmad menyatakan dengan tegas bahwa lafziyatu syarrun minal jahmiyah karena ucapan mereka, prinsip mereka tidak dikenal oleh salaf. Demikian pula mereka waqifiyah yang tidak mau berkomentar karena mengimbangi ahlul bid'ah. Saya tidak komen. Pokoknya Quran ucapan Allah. Mau Allah berbicara dengan ucapan, mau Allah menciptakan ucapan, wallahu a'lam. Pokoknya itu ucapan Allah. Mau diciptakan atau diucapkan saya nggak ngerti. Abstain. Mereka juga sama. Ahlul bid'ah. Kenapa? Karena tidak dikenal oleh salaf. Ini penting, barakallahu fikum. Satu perkara yang menyelisih prinsip-prinsip salaf cukup seseorang dikatakan dhal. Cukup dikatakan sebagai bid'ah atau sahibu bid'atin wa syarr, pemilik kebid'ahan dan kejelekan. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh, yaitu Imam Hakim rahimahullah. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Muhammad ibn Abdullah Al-Jurahi bimaru. Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abil Jirah dari Maru. Maru atau Muru dikenal negeri atau kota yang paling terkenal di Khurasan. Kenapa paling terkenal? Karena muncul dari Muru sekian para ulama kibar, ulama besar. Keluar dari sana dari Muru seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan lain-lainnya, semuanya dari Muru. Termasuk beliau Abu Bakar Muhammad bin Abdullah ibn Muhammad ibn Abil Jirah juga dari Muru. Apa nisbatnya ke Muru? Kalau nisbat ke Khurasan, Al-Khurasani. Iya kan? Ya. Kalau ke Kufah, apa nisbahnya? Al-Kufi. Kalau dari Maru, apa nisbahnya? Marawi? Nisbahnya bukan seperti itu. Nisbahnya agak berbeda jauh. Al-Marwazi. Nisbahnya Al-Marwazi. Kalau kita dengar ulama diakhiri dengan nisbah Al-Marwazi dari Maru. Maka beliau juga Al-Jirahi disebut dengan kalimat nisbah Al-Marwazi. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abil Jirah Al-Marwazi, ini dari Maru. Al-Jirahi, dan beliau seorang yang adil, hafidh, seorang yang adil dan hafidh. Beliau meriwayatkan dari Yahya ibn Sasuyah dan Abdullah ibn Yahya Al-Qadi As-Sarkhasi. Demikian rahimahullah. Qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak Al-Marwazi, juga dari Maru. Beliau Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih Al-Hamdali bilwala, Al-Hamdali bilwala, walanya pada Hamdal. Al-Marwazi dari Maru, nisbah kepada Maru. Wa Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman kunyahnya Abu Abdurrahman. Beliau al-Imam al-Hafidh, alim zamanih, alim di zamannya. Dan dikatakan oleh Imam Ad-Dhahabi memuji beliau adalah fakhrul mujahidin wa qudwatul zahidin.
Beliau adalah kebanggaan para mujahidin dan beliau adalah teladan para zahidin. Jarang sekali ulama yang terkumpul padanya dua perkara ini. Ada yang terkenal zuhudnya tapi tidak terkenal masalah jihadnya. Ada yang terkenal jihadnya, tidak terkenal zuhudnya. Tetapi beliau zuhudnya terkenal, jihadnya juga terkenal. Sampai dikatakan fakhrul mujahidin wa qudwatu az-zahidin. Teladannya para orang-orang zuhud dan kebanggaan para mujahidin. Beliau zahid, sangat ahli ibadah yang dikenal. Tetapi ketika jihad, dia paling depan. Sudah dilarang oleh semua murid-muridnya, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Engkau memiliki ilmu yang banyak. Kalau engkau terbunuh, kepada siapa kami akan belajar? Jangan berangkat. Engkau biarkan, engkau memiliki udzur. Engkau memiliki demikian-demikian. Ini bukan fardu ain, masih fardu kifayah. Cukup kami. Berangkat mereka berjihad. Ternyata Ibnu Mubarak sudah di depan dengan menutup wajahnya dengan lisan. Ikut jihad fisabilillah. Dan beliau adalah orang yang sangat pantas untuk menulis kitab jihad. Beliau menulis kitab tentang jihad dan kata para ulama, sungguh dia orang yang paling pantas untuk menulis buku itu. Karena memang membuktikan dengan prakteknya, dengan fi'ilnya. Maka dikenal kata Imam Az-Zahabi, fakhrul mujahidin wa qudwatuz zahidin. Kebanggaan para mujahidin dan teladan para orang-orang yang zuhud. Beliau penulis kitab-kitab al-tasanif an-nafi'ah dan juga termasuk orang ahli rahalat yang banyak rihlah perjalanan mencari ilmu. Afna umrahu fil asfar, habis umur beliau dalam safar-safarnya, safar haji, safar jihad dan safar dagang, safar cari ilmu. Habis umurnya safar, haji, jihad, dagang, tentunya cari ilmu bitariqil aula. Beliau meriwayatkan riwayat-riwayat dari Malik ibn Anas, wa Thawri, wa Syu'bah, wal Auza'i, wa Khalq dan lain-lain. Sedangkan yang meriwayatkan dari beliau annahu Yahya Ibn Ma'in. Yang meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Yahya Ibn Ma'in, wa Abu Bakar Ibn Abi Shaybah, wa Khalq dan lain-lainnya. Qala Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahmad memuji beliau, lam yakun fi zaman Ibn al-Mubarak atlab al-ilm minhu. Kata Imam Ahmad, tidak ada di zaman Ibn Mubarak orang yang atlab lil ilm, yang paling mencari ilmu, yang paling semangat mencari ilmu. Tidak ada yang lebih daripada Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Tuwfiya fi Ramadan. Meninggal beliau di bulan Ramadan. Demikian ditulis dalam tarikh Baghdad pada tahun 181 Hijriah. Dan beliau pula yang menasehati beberapa ulama yang zuhud. Dan ketika jihad beliau dalam keadaan tidak berangkat. Dan itu bukan suatu yang wajib ain. Kalau wajib ain semua paham harus berangkat. Tetapi beliau menulis surat kepadanya bahwa engkau meneteskan air mata dalam ibadahmu, sedangkan kami meneteskan air mata dan darah. Kamu berharumkan minyak wangi di masjidmu, sedangkan kami berlumuran darah dan harumnya minyak kasturi. Karena minyak kasturi dari darah. Minyak wangi kami adalah darah dan keringat dengan debu-debu jihad. Ila akhir dalam bentuk syair. Nah, sayang sekali padahal syairnya bagus. Kalau saja saya hafal. Nah, barakallahu fikum, kembali kepada kitab. Apa kata Mubarak? Imam Az-Zahid Al-Mujahid rahimahullah, qala man kafara biharfin minal Qur'an faqad kafara bil Qur'an. Kata Abdullah Ibn Mubarak, siapa yang kafir mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka dia berarti mengingkari Al-Quran. Wa man qala la umin bihadzal lam faqad kafar.
siapa yang berkata aku tidak beriman dengan lam ini, maka dia kafir. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah, ucapan alim az-zahid al-mujahid yang dikatakan atlab lil ilm fi zamanih, yang dikatakan alimun fi zamanih, qudwatul mujahidin, qudwatul zahidin, menyatakan siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia kafir terhadap Al-Quran seluruhnya. Siapa yang berkata la umin bihadzal lam, aku tidak percaya dengan lam yang ini, maka berarti dia kafir. Pernah terjadi, Ibnu Mubarak rahimahullah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dinukil dalam kitab Fusul fil Usul, dan juga dinukilkan oleh Az-Zahabi dengan sanadnya dari Ahmad bin Yunus, bahwa beliau berkata, Ahmad bin Yunus, sami'tu Ibn al-Mubarak qara'a syai'an min al-Qur'an. Aku pernah mendengar Ibn al-Mubarak membaca Al-Quran, membaca sesuatu dari Quran. Thumma qala, setelah membaca Al-Quran, beliau berkata, man za'ama anna hadha makhluqun faqad kafar billahil azim. Siapa yang mengatakan bahwa ini makhluk, bahwa Quran ini makhluk, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Lihat ucapan Ibn Mubarak ketika baca Quran, merasa ini betul-betul kalamullah. Maka dia mengatakan, sungguh siapa yang berkata bahwa ini adalah ucapan makhluk atau ini adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan cuma Ibnu Khuzaimah yang menyatakan dia kafir. Yang menyatakan orang yang mengatakan Quran makhluk kafir bukan cuma Ibnu Khuzaimah, termasuk Ibnu Mubarak, ahli zuhud. Jangan dikira az-zahid, az-zuhad, orang yang zuhud itu kemudian diam, tidak menyatakan yang salah itu salah, enggak menyatakan yang bid'ah itu bid'ah, enggak menyatakan orang yang menyimpang dan kufur dikatakan menyimpang. Dia enggak berani mengatakan orang lain sesat. Kalau terbukti bahwa dia menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari sunnah, menyimpang dari salaf, mereka akan tegas menyatakan haula'i dhullal, mereka dhullal. Walaupun beliau adalah zahid, orang yang zuhud. Beda dengan zuhud-zuhudnya sufi hari ini, yang kalau zuhud kata mereka tidak boleh membicarakan orang lain, jangan mengatakan fulan kada, fulan kada. Kalau maksudnya ghibah, masih dimaklumi. Memang orang yang zuhud tidak akan ghibah, orang mukmin enggak akan ghibah. Tetapi yang mereka maksud tidak mengatakan si fulan mubtadi' dhal, enggak mau menyatakan yang sesat adalah sesat, enggak mau menyatakan orang yang menyimpang adalah menyimpang, enggak mau menyatakan orang yang menyatakan Quran makhluk, enggak mau dikatakan sesat atau kafir. Dikatakan dengan jagalah hati, kami enggak akan membicarakan orang lain. Kalau kita menyatakan fulan kada, hati kita akan rusak, kata mereka. Klasik yang demikian. Kebiasaan sufi-sufi yang sesat, yang zuhudnya zuhud bid'ah. Kalau mau menjadi zahidin, ikutilah qudwahnya para zuhad ahli sunnah seperti Ibnu Mubarak. Zuhudnya ahli sunnah, zuhudnya para imam ahli sunnah seperti zuhudnya Ibnu Mubarak. Dia zuhud ma'ruf. Bagaimana zuhudnya beliau? Ahli ibadah. Tetapi ketika melihat kesesatan, dia benci dengan kesesatan. Melihat penyimpangan, dia benci dengan penyimpangan. Dan yang peringatkan kaum muslimin hati-hati dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan itu termasuk dalam zuhud dan tidak bertentangan dengan zuhud. Barakallahu fikum. Intahaina, selesai dari pembahasan tentang masalah Quran kalamullah, bukan makhluk. Yang berikutnya qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa ya'taqidu ashabul hadits wa yashhaduna anna Allah subhanahu fawqa sab'i samawatihi ala 'arsyihi mustawin. Bahwasanya Imam As-Sabuni rahimahullah menyatakan ahlul hadis, ashabul hadis mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit-langitnya yang 7,
di atas arasy-Nya, maha tinggi. Kama nataqa bihi kitabuh, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, dalam ucapannya azza wa jal dalam surat Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia maha tinggi di atas arasy-Nya. Demikian pula dalam surat Yunus disebutkan inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Dia maha tinggi di atas arasy-Nya. Yudabbirul amra, mengatur segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin darinya. Demikian pula disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang mengangkat langit-langit tanpa tiang, sebagaimana kalian lihat. Kemudian Dia maha tinggi di atas arasy-Nya. Demikian pula dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'arsy, Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira." Dia maha tinggi di atas arasy-Nya. Ar-Rahman, silakan tanya pada mereka yang memiliki ilmu. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Dan dalam surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ayat-ayat ini semuanya menyebutkan kalimat bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Apa makna istawa? Diriwayatkan dari salaf hanya beberapa kalimat yang semuanya tidak bertentangan. Al-'ulu wal irtifa'. Tinggi di atas. Ala wartafa'a. Berarti apa istawa 'alal 'arsy? Ala 'alal 'arsy. Maha tinggi di atas arasy-Nya. Atau irtafa'a, tinggi di atas arasy-Nya. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Di sini kita melihat penjelasan Syekh Rabi hafizahullah taala tentang apa yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni, bahwa ahli sunnah ashabul hadis semuanya sepakat. La khilafa fihim, tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasy-Nya. Li'anna al-kitab kama 'alimtum fi bayani aqidati ahli al-hadis. Li'annahum a'immatul Islam wa a'immatul hadis fi kalam al-muallif hum a'immatul fiqh min as-sahabah wat tabi'in. Ashabul hadis yang dimaksud oleh penulis, oleh Imam As-Sabuni, kata Syekh Rabi, sebagaimana kalian tahu, adalah ahli hadis, para imam-imam kaum muslimin, para tokoh-tokoh panutan kaum muslimin. Dari mereka ulama ahlul hadis, ataupun para fuqaha, ataupun para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Jangan dikira itu ahli hadis saja, bukan ahli fiqih. Hati-hati. Sebab ada yang mulai membeda-bedakan. Itu kan ucapannya ahlul hadis. Kalau ahli fiqih berbeda, nanti ahli tafsir berbeda lagi. Seseorang nggak bisa dikatakan faqih, ahli fiqih kalau nggak ngerti hadis. Sebagaimana seseorang nggak bisa dikatakan ahli tafsir kalau nggak ahli hadis. Mafhum? Kenapa demikian? Karena nggak mungkin menerangkan fiqih dalam keadaan dia tidak ngerti hadis. Diterangkan dengan apa fiqihnya? Ya tentunya dengan hadis-hadis. Demikian pula tafsir. Bagaimana menafsirkan Al-Quran tanpa riwayat-riwayat dari salaf, tanpa riwayat dari Rasulullah SAW, tanpa hadis-hadis. Padahal imam para mufassirin Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Siapa yang menafsirkan dengan ra'yunya dia telah salah walaupun kebetulan tepat. Telah salah
Karena caranya salah. Nafsirkan birra'i. Berarti yang benar apa? Bagaimana menafsirkan yang benar wahai Ibnu Katsir? Beliau menyatakan menafsirkan itu adalah ayat dengan ayat yang lain. Menafsirkan ayat dengan hadis-hadis yang sahih. Dan menafsirkan ayat dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini tafsir bil ma'thur namanya. Tafsir bil ma'thur. Berarti siapa yang dikatakan ahli tafsir mesti ahli hadis. Siapa dikatakan ahli fiqh maka dia mesti ahli hadis. Sehingga dikatakan ashabul hadis oleh Imam Sabuni adalah seluruh para ulama, para fuqaha, para mufassirun dari kalangan sahabat dan tabi'un dan juga para tabi'it tabi'un. Disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Rabi hafizahullah, wala yaqsid ahlul istilah bima'na anna ahlul hadis yughayiruna ahlul fiqh. Tidak dimaksud bahwa ahli hadis berarti bukan ahli fiqh. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah tokoh-tokoh para ulama. Bahwa mereka semua mempersaksikan. Artinya ya'taqidun aqidatan wa syahadatan. Meyakini dengan keyakinan yang dipersaksikan oleh mereka. Wa ya'taqidu dzalika fi qararati anfusihim. Mereka meyakininya dan mengikrarkannya. Itu makna yashhadun. Karena syahida itu harus diiringi dengan keyakinan dan ikrar. Kalau meyakini tapi nggak mengikrarkan, tidak dikatakan syahida. Atau mengikrarkan tapi tidak yakin, juga bukan syahida. Yang namanya syahida adalah dia mengikrarkannya yuqirrun dan juga ya'taqidun. Dan mereka benar. Shadaqa Imam Sabuni. Bahwa mereka benar-benar mengikrarkannya dalam buku-buku mereka. Kita kenal Imam Bukhari, Ahlul Hadis, bukunya yang kita kenal kitab hadis. Ternyata beliau memiliki kitab dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah-masalah prinsip-prinsip sunnah, usul sunnah. Dia memiliki kitab Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan hamba, yang isinya masalah takdir. Dan dia memiliki rudud, bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah. Jangan dikira yang beliau tulis cuma sahihnya saja. Beliau juga menulis bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah. Demikian pula hadis wala haraj. Sebutkan gak perlu ragu. Semua para ulama memiliki kitab rudud, bantahan terhadap ahlul bid'ah wa dhalalah. Dengan prinsip-prinsip sunnah. Ini menunjukkan kalau mereka qarraru, yashhadun, mempersaksikan dengan keyakinannya dan diikrarkan dalam buku-buku mereka, tulisan-tulisan mereka, ucapan-ucapan mereka. Di antara yang mereka ikrarkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala fawqa sab'a samawatihi, bahwa Allah di atas 7 lapis langitnya, di atas arasy-Nya, maha tinggi. Fil uluwi wa laisa fil ardi. Allah bukan di bumi, Allah bukan di dunia, Allah bukan di sini, tapi Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya, maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Fi ayyi makanin, kama, tidak seperti ucapan Jahmiyah yang menyatakan fi ayyi makan. Tidak seperti ucapan Jahmiyah yang menyatakan Allah fi kulli makan wa ma'a kulli syai', bersama setiap sesuatu, di setiap sesuatu. Qabbaha Allah, semoga Allah memburukkan Jahmiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasy-Nya sesuai dengan berita dari Allah, dengan ucapannya di dalam kitabnya. Yakni laisa min uqulihim, yakni menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya bukan dari akal-akal para ulama, bukan dari pikiran mereka. Innama qalu hadza istimdadan min kitabillah. Sesungguhnya mereka berbicara seperti itu. Para ulama menyatakan Allah di atas arasy-Nya maha tinggi adalah dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal fitrah yu'ayyidu dzalik. Sedangkan fitrah mendukungnya. Dalil-dalil sudah sangat banyak. Fitrah juga mendukung. Sampai ada seseorang yang tadinya dia Asy'ari, yang tadinya dia adalah seorang yang sesat, tetapi ketika ditanya oleh seseorang,
disampaikan padanya. Ya. Bagaimana? Ya. Kami bisa menjawab, wahai Syekh. Karena Syekh mengatakan Allah tidak di mana-mana. Ya. Kalau gitu, tolong terangkan pada kami, wahai Syekh, wahai guruku. Tolong, ya. Terangkan padaku. Ya. Kenapa fitrahku itu kalau menyatakan ya Rabb, mesti aku menengadah. Padahal aku tidak merencanakannya. Tiba-tiba, ya Allah, mesti kepalaku naik ke atas. Bagaimana aku menjawab masalah ini? Ya. Kata orang tadi, ikut bingung syekhnya. Hayyaranil hamadani, hayyarani. Sungguh dia membingungkan aku, sungguh dia membingungkan aku. Sampai suatu saat dia pun taubat. Ya. Dan menyatakan sungguh pertanyaan al-hamadani terus berngiang di kepalaku. Kenapa? Kok tiba-tiba kalau mengatakan ya Rabb, mesti ke atas. Ya. Secara fitrah. Nggak ada yang ya Allah ke bawah gitu. Nggak ada. Ya. Iya kan? Ya. Atau ke samping ya Allah begitu. Nggak ada. Ya. Mesti ke atas. Ya Rabb. Ya Allah. Ini khairullahi fitrah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Maka dikatakan dalil-dalil sangat banyak. Wa yu'ayyiduhu fitrah. Wa tu'ayyiduhu al-fitrah. Wal aql yu'ayyidu dzalik. Akal pun mendukung. Selain fitrah, akal pun mendukung. Bagaimana? Id'ulullah fattarallahu alaihi al-khalq wal hayawanat. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu sudah fitrah yang dipahami oleh semua manusia, bahkan semua makhluk. Fatajid at-tifl idza sa'alathu aina Allah. Kalau kamu tanya pada anak kecil di mana Allah, maka dia akan menyatakan di sana. Tangannya ke langit. Wa idza nazalat asy-syiddah bi insanin, kalau seseorang mendapatkan problem yang dahsyat, kesusahan, musliman atau kafiran, muslim atau kafir. Lihat bagaimana dia mengharap kepada Tuhannya. Ke atas apa ke bawah? Ke atas. Agama apapun mesti menyatakan ke atas dengan oh my God, wahai Tuhanku. Itu fitrah. Alladzi biyadihi kashfal kurub. Karena mereka secara fitrah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sepantasnya untuk memiliki tempat yang maha tinggi, sepantasnya. Apa yang di kalangan makhluk sebagai suatu yang mulia, maka Allah lebih-lebih lagi. Maka Allah lebih-lebih lagi. Namanya qisul aula. Maka manusia yang buta dan manusia yang melihat, mana yang lebih mulia, mana yang lebih sempurna? Yang melihat. Maka Allah lebih melihat lagi, lebih sempurna penglihatannya. Manusia yang mendengar dengan manusia yang tuli, mana yang lebih sempurna? Ya tentunya manusia yang mendengar. Maka Allah lebih sempurna lagi pendengarannya, maha mendengar. Demikian pula manusia yang bisa berbicara dan manusia yang bisu, mana yang lebih sempurna? Yang berbicara. Maka Allah lebih sempurna lagi, tidak sama dengan makhluknya. Pembicaraan Allah atau kalam Allah lebih sempurna sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Demikian pula ketika kita berbicara, kenapa orang-orang yang ingin dimuliakan duduknya di tempat tinggi? Iya kan? Penguasa, presiden paling tinggi di atas, yang lain di bawah semua. Kenapa demikian? Karena mereka tahu tinggi itu tempat kemuliaan. Maka tentunya Allah lebih-lebih lagi. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas seluruh makhluk-makhluknya yang di dunia. Di atas langit yang pertama, di atas langit yang kedua, di atas yang ketiga, di atas yang paling tingginya. Yaitu 7 lapis langit yang paling atas. Langit yang ketujuh. Di atasnya lagi ada arus. Di atasnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Walaysa fawqahu syai'. Dan tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Hadhil ayah al-azimah. Ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy yudabbiru al-amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Hadhil ayah 'azimah. Ini ayat yang sangat agung. Jiddan. Fiha, di dalamnya ada berita anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa rabbu hadzal kaun, menghabarkan bahwa Allah pencipta semua alam semesta.
langit-langit dan bumi. Wa annahu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda, yang mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbu kulli syai'in wa malikuh, Allah penguasanya, dan Allah khaliqu kulli syai', dan Allah penciptanya. La syarika lahu, enggak ada sekutu baginya dalam masalah penciptaan langit dan bumi dan dalam segala hal. La fi khalqihi wa la fi tadbirih, tidak dalam penciptaannya, tidak dalam pengaturannya, Allah sendiri tiada sekutu baginya. Fahadha huwa rabbukum, inilah Rabb kalian, kata Allah. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi dan mengaturnya. Huwallazi hada sya'nuhu wa hadhihi sifatuhu wa hadhihi af'aluh. Dialah Allah yang keadaannya seperti itu, sifatnya seperti itu, perbuatan-perbuatannya seperti itu yang disebutkan dalam ayat ini. Menciptakan, mengatur. Ala 'azamatihi, sesuai dengan keagungannya, bahwa dia mustahiq lil ibadah, maka dia sangat pantas, sangat layak untuk diibadahi sendirinya. Karena dia khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam, karena menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Walau sya'an yakhluqaha bi kalimatin wahidah la hasalat, dan kalaupun Allah mau menciptakannya dengan sekejap saja, dengan satu kalimat saja, kun, jadilah, maka jadilah semua langit-langit dan semua bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan hikmah. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menciptakannya dengan satu kalimat saja, sekejap mata saja, fi adna min lahbah, bahkan lebih cepat dari sekejap mata, bisa bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walakin li hikmatin la ya'lamuha, tetapi karena hikmah yang Allah kehendaki yang kita tidak ketahui, apa hikmah di balik itu? Kecuali Allah sendiri yang tahu. Maka Allah menciptakannya dengan bertahap sampai 6 hari. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah katakan di ayat lain, "Tsumma stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ard i'tiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in." Dalam ayat lain disebutkan, kata Allah, "Tsumma stawa ila as-sama'." Kemudian dia maha tinggi di atas langit-langitnya. Wahiyya dukhanun, dan dia asap, bentuknya asap. Faqala laha walil ard, Allah katakan kepada langit dan bumi, i'tiya, datanglah, taw'an au karha, dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Maka berkatalah langit dan bumi, atayna ta'i'in, kami datang dengan taat. Fa hikmatuhu iqtadat an yakhluqa as-samawati wal ardh fi 6 ayyam. Maka hikmah Allah menghendaki untuk menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Fal ardu khalaqaha fi 4 ayyam wa hiya asghar min as-samai bikatsir bima la yuqas. Bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 hari. Padahal bumi lebih kecil dibandingkan dengan langit. Bikatsir, lebih kecilnya bikatsir, dengan sekian kali lipatnya. Bimana yuqas, dengan tidak bisa dibandingkan. Bumi dibandingkan dengan benda-benda langit, sangat berbeda jauh, nggak bisa dibandingkan. Kalau kalian, pernah saya mendengar ada yang berkata, kalau kalian melihat ada sinar matahari masuk ke rumah kalian, ada yang terbang-terbang itu, kalau buminya sekecil itu, ada bintang yang segede bumi ini, perbandingannya. Barakallahu fikum. Dan itu di mana? Bintang yang besarnya segede bumi, kalau buminya sekecil yang terbang-terbang tadi dan jendela rumah kalian. Di langit. Tetapi hikmah Allah, kenapa menciptakan bumi 4 hari? 2 harinya menciptakan langit. Was-sama khalaqaha fi yawmain. Kenapa? Jawabannya sama seperti tadi. Li hikmatin. Karena hikmah yang Allah kehendaki, yang kita tidak ketahui. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Demikian pula berita, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Wasafa nafsahu bihadzal fi'l. Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan perbuatannya,
dengan fi'ilnya, yaitu beliau tinggi di atas arsy, atau dia Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ba'da khalqis samawati wal ard, dengan maha tinggi di atas arsy setelah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa huwa qad khalaqal arsya qabla samawati bi ulufis sinin. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah lagi maha tinggi. Maha suci Allah lagi maha tinggi. Huwa qad khalaqal arsy. Dia Allah telah menciptakan arsy. Sebelum langit-langit dan bumi. Bi ulufi sinin. Ribuan tahun sebelum menciptakan langit-langit dan bumi, Allah sudah menciptakan arsy-Nya. Falamma tahdits fi surat Hud an khalqis samawati wal ard, maka setelah terjadi sebagaimana dikhabarkan dalam surat Hud, penciptaan langit-langit dan bumi, Allah katakan wa kana 'arshuhu 'alal ma. Berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian dikatakan dan arsy-Nya di atas air. Artinya sudah ada, sudah diciptakan. Yani kana khalquhu lis samawati wal ard wa 'arshuhu makhluqun. Yani ketika Allah menciptakan langit dan bumi, arsy-Nya sudah diciptakan. Mawjudun 'alal ma, sudah ada di atas air. Fal 'arsyu mawjudun qabla khalqis samawati wal ard. Maka arsy sudah ada di atas air sebelum penciptaan langit-langit dan bumi. Khalaqahu Allah qabla khalqis samawati wal ard. Allah ciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi. Thumma lam ya'ti hadzal fi'l yani istiwa'uhu 'alal 'arsy illa ba'da khalqis samawati wal ard. Hadza min af'alihi, dan tidaklah dikatakan istawa dengan kalimat thumma istawa kemudian istawa, berarti berita istawanya adalah setelah penciptaan langit-langit dan bumi. Hadza min af'alihi. Ini dari af'alnya Allah, perbuatan-perbuatan Allah al-ikhtiyariyah. Dan semua af'alullah al-ikhtiyariyah. Apa al-ikhtiyariyah? Berkait dengan kehendak. Berkait dengan kehendak. Yang namanya af'alullah, fi'il Allah, perbuatan-perbuatan Allah berkait dengan kehendak. Maka semuanya disifati dengan al-ikhtiyariyah. Insya'a fa'alahu wa in lam yasha lam yaf'al. Maknanya ikhtiyariyah, kalau Allah berkehendak Allah kerjakan, Allah perbuat. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak perbuat. Allah enggak berkehendak. Baik, ini barakallahu fikum namanya af'al ikhtiyariyah. Dan kata Syekh Rabi hafizahullah, wa kullu af'alihi ikhtiyariyah, dan semua perbuatan-perbuatan Allah ikhtiyariyah. Beda dengan af'alul makhluqat. Beda dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Ada yang ikhtiyariyah, ada yang enggak. Ikhtiyariyah itu kehendak kamu. Ada yang enggak? Apa yang enggak? Yang tanpa kamu kehendaki kamu berbuat. Mungkin apa enggak mungkin? Hah? Mungkin kalau bagi makhluk. Kadang-kadang ngelindur, ngambil sesuatu dibuang, pecah. Kaget sendiri dia. Apa yang pecah tadi? Padahal dia yang berbuat. Ini bagi Allah maha suci, tidak mungkin. Af'alullah ikhtiyariyah, semua perbuatan-perbuatan Allah ikhtiyariyah, berkait dengan kehendaknya. Insya'a fa'alahu, wa illam yasha' lam yaf'al. Adapun Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yaqulun istawa 'alal 'arsy ay istawla 'alal 'arsy. Istawa 'alal 'arsy katanya istawla, menguasai arsy. Yani hadha alladhi hasala ba'da khalqi samawati wal ard innama huwa al-istila wal qahr. Perhatikan caranya Syekh Rabi hafizahullah. Dikisahkan dulu tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian tsumma istawa, kemudian istawa. Berarti istawa itu setelah penciptaan langit dan bumi. Setelah penciptaan langit dan bumi baru kemudian Allah istawa 'alal 'arsy. Baik. Kalau diartikan seperti Jahmiyah, kalau diartikan seperti Asy'ariyah, kalau diartikan seperti mereka ahlul bid'ah, bahwa maknanya istawa adalah menguasai, berarti maknanya setelah diciptakan langit dan bumi baru menguasai arsy. Lah sebelumnya enggak menguasai arsy. Kan pakai summa istawa, kemudian istawa. Artinya sebelumnya enggak menguasai.
Dan ini tuduhan kepada Allah dengan tuduhan yang tidak pantas. La yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Tidak pantas untuk Allah yang maha agung dan maha besar, yang maha mulia. Allah istaula ala jami'il makhluqat. Allah menguasai seluruh makhluk-makhluknya abadan wa azalan. Allah menguasai makhluk-makhluknya sejak awalnya sampai akhirnya, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala tidak menguasainya. Selalu istaula. Iya kan? Tetapi ini barakallahu fiik, pahami ayatnya. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa. Menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian istawa. Kalau dikatakan istaula, apakah tadinya tidak istaula? Tapi kalau istawa dikatakan irtifa, maka bisa dipaham. Tadinya tidak ada langit dan bumi. Tetapi setelah ada langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasy-Nya, di atas langit, di atas bumi. Menunjukkan kepada makhluk-makhluknya uluwahu subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan pada seluruh makhluknya ketinggian Allah, kemuliaan Allah. Uluwul dzat, uluwul qahr. Zatnya maha tinggi, kedudukannya juga maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Faqaluhum rudda alaihim. Maka ucapan mereka Jahmiyah dan sejenisnya, dan pecahan-pecahannya, dan antek-anteknya, dan metamorfosisnya, dan jelmaan-jelmaannya dengan pakaian-pakaian barunya, mereka semua terbantah dengan sekian bantahan. InsyaAllah kita akan bahas bantahan-bantahannya pada mereka satu persatu, poin-poinnya biidznillah ta'ala pada kajian mendatang insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.